bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Permata khatulistiwa, sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpah
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri
pasti pada tahu di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan negara kita Indonesia. Dan di bulan Agustus ini Transforming Life kita mengundang bintang tamu yang dari beda-beda kota. Spesial hari ini kita mengundang ada anak-anak Homey House of Miracle bersama-sama dengan kita. Hai. Nah, karena dari beda-beda tempat, mungkin ada yang nggak tahu Homey itu apa sih. Tapi sebelumnya aku pengen setiap orangnya boleh nggak memperkenalkan nama kalian dan asal usul kota kalian berasal dari mana? Halo, nama saya Christine Waruhu, saya dari Nias Barat. Jelvan dari Nias. Halo, nama saya Nana Irma Anaharu dari NTT Sumba. Damai Christine dari Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Wow, jadi apa itu anak-anak Homey? House of Miracle adalah sebuah rumah asuh, yaitu adalah yayasan dari gereja kita Exodus BOLCC. Mungkin yang nggak tahu, mau tahu lebih detailnya nanti ada linknya di bawah ini, www.exodus-isling.com. Jadi kita menampung anak-anak untuk mensubsidi tempat tinggal mereka, pendidikan mereka, khususnya anak-anak dari beda-beda tempat. Nah, hari ini kita sebelum kita lagi ngomongin tentang bulan kemerdekaan, kita pengen dengar anak-anak kita dari yang beda-beda tempat, boleh nggak? Lagu untuk kita semua, lagu daerah. Gak lama-lama lagi kita dengar ya suara mereka. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarang ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngigel ter-iteran. Mak bapak ondel-ondel ngiding. Ngarap pengantin disunatin. Goyangnya asik dut-dutan. Manyang igel-igel-igelan. Plak dum plak dum plak plak plak. Gendang nyaring di depak. Yang ngiring nanda pada surak-surak. Tangan iseng jahilin pale anak ondel-ondel. Taring kuntungan rambut kebakaran. Hei yang korambe yang ko aronawa kombe. Hei yang korambe yang ko aronawa kombe. Temilo kibe kubano ko bombe ko yumano bumo awe ade. Temilo kibe kubano ko bombe ko yumano bumo awe ade. Honke 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 riro honke riro honke jombe honke jombe jombe riro jombe riro honke 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 riro honke riro honke jombe honke jombe jombe riro jombe riro. Hei yang korambe yang ko aronawa kombe. Hei yang korambe yang ko aronawa kombe. Wow, luar biasa banget semangatnya. Susah loh lagunya, aku lihat aja tuh bahasa daerah. Ada yang tahu nggak sih ini lagu dari daerah mana? Dari Jakarta sama Dari Papua. Papua. Wih, luar biasa. Wah, luar biasa. Berasa banget beraneka ragamnya bahasa dan daerah Indonesia. Jadi hari ini awal-awal nih pertanyaan pertama yang aku pengen nanyain, boleh nggak? Kan tadi ya, Jelvan dan Christine dari Nias, benar nggak? Benar. Nona Irma kita biasa sebutnya dari NTT Sumba, NTT, dan Jakarta Selatan. Yang penasaran, pasti kita penasaran dari daerah Nias. Kita mungkin nanya yang paling kecil dulu ya. Ya, boleh. Jelvan, boleh ceritain gak yang Jelvan ingat tentang kota Jelvan berada? Di Nias sih aku mandi di sumur. Di Nias Jelvan mandi di sumur. Ya. Oke, di Nias ada sumur guys. Sumur itu kayak gimana sih, boleh tahu gak? Sumurnya kayak airnya sejuk. Tanah. Sumur itu kayak Heeh. kamar mandi di hutan gitu loh, Ci. Kayak rame-rame gitu mandinya. Oh, Jadi oke. digali di tanah.
Iya. Jadi- Oh, kalau di Nias Jalvan mandinya di sumur. Terus ada lagi gak cerita seru apa yang Jalvan ingat tentang Nias? Katanya sih aku kalau pergi sih Iya. juga jalan kaki. Oh, kalau pergi tuh biasa di Nias jalan kaki ya Jalvan ya. Oke, itu yang dia ingat. Mungkin Jalvan masih kecil ya. Nah, tambahin dong Tin. Ceritain tentang kota Nias biar kita semua yang di anak-anak Jakarta ini tahu Nias itu ada apa sih? Nah, kalau Nias secara umumnya sih itu tempat yang paling disukai orang luar ya. Widih. Karena di sana banyak sekali tempat wisata yang membuat mereka tertarik gitu untuk ke sana. Salah satunya yaitu ombak yang begitu indah untuk pantai ya dipandang. Tin ya. Ah, Banyak pantai di sono ya. Ya, lumayan sih, tapi itu hanya kalau bagi aku sih biasa aja ya, karena itu mungkin tempat aku lahir. Setiap hari lihat pantai jadi biasa Enggak. aja pantai. Oh, Enggak malah. Kalau di Iya. sana sama dengan dia bilang tadi kan, kalau kemana-mana itu jalan kaki gitu. Jadi di sana itu contohnya aja kalau kita ke kota, bisa aja kita nggak setahun nggak pernah ke kota. Ada aja yang seperti itu karena kan kalau di Nias itu Karena kan transportasi masih susah daerah tersebut. susah dan jalannya juga masih nggak oke gitu kan, Iya, masih iya. rusak-rusak gitu. Nah, terus kalau di Nias itu masih sejuk sih. Sejuk? Sejuknya itu banyak, Oh. masih banyak pohon, masih belum kayak Jakarta gitu, belum Jakarta panas ya rasanya panas. Terus ada banyak debu yang nggak jelas ya. gitulah. Oh, sih. Nah, sama kalau di Nias itu sebenarnya buah-buahan banyak, Iya. cuman nggak fokus gitu loh di buah-buahan. Jadi ditunggu aja musimnya. Kayak sekarang kan lagi musim durian. Paling suka durian. Duriannya seru. Katanya sih seru, tapi aku sendiri kan nggak terlalu suka gitu. Oke. Kecuali kalau Cidame tuh. Nah, itu yang Suka pecinta sama durian. pecinta durian. Nah, Heeh. apa yang paling inget permainan apakah atau sesuatu yang bener-bener ini Nias banget ya mungkin nggak ada di Jakarta. Nah, kalau di Nias itu kan terkenalnya lompat batu ya. Lompat batu. Itu salah satu tradisi. Iya. Itu kalau orang yang udah pernah ke Nias pasti ditanya yang pertama yang itu. Oh. Walaupun saya sendiri Iya. ke sana pun cuman sekali, itu pun karena Cidame main ke Nias gitu loh. Karena Permainan itu permainan lompat batu. Kalau tempat wisata. boleh dikatakan sih kalau sekarang tempat wisata, kalau dulu itu tradisi kayak misalnya nih ada cowok, Heeh. dia lompat batu itu baru dikatakan udah dewasa Baru gitu. mau nanya ke Jalvan dia pernah lompat batu atau enggak, berarti dia kan nggak pernah lompat batu ya. Dia mah lompat ini, Lompat tali. lompat tali. Ya udah, itu dari Nias, dari Christine. Nah, yang seru lagi nih, kita penasaran banget denger dari Sumba NTT, karena Sumba NTT kan jauh banget. Irma boleh nggak cerita ke teman-teman di rumah tentang Sumba? Apa yang Irma ingat tentang Sumba di NTT? Kalau Sumba itu gersang banget, panas lagi, terus pohonnya nggak hijau gitu, kering. Kuning ya. Iya. Kalau aku lihat di foto-foto tuh banyak banget juga orang pengen banget pergi ke Sumba, semuanya kuning kayak gurun ya. Iya. Terus seru-seru. Tempat wisatanya sih yang biasanya paling disukai itu yang di Pantai Tarimbang itu. Di situ ombaknya gede-gede gitu, jadi bisa main yang Oh, wow, main selancar. Ada yang main Iya. selancar kan di sono? iya banyak. Wah, Indonesia memang indah banget, alamnya, tempat-tempat wisatanya banyak banget. Dan aku pengen nanya terakhir Christine, kan sama-sama orang Jakarta nih. Kalau di Jakarta lihatnya gedung. Persepsi Christine tentang Jakarta, atau nggak Christine pernah nggak ke kota-kota mana dan ngeliat, oh ternyata beda ya. Maksudnya apa yang spesial sih dari Jakarta? Kalau pasti yang dibedain dari Jakarta tuh, Jakarta orangnya lebih cuek, Lebih gitu cuek kan. orang-orangnya ya. Terus Orang-orang kota istilahnya ya. Kita ngomong tuh gue lo kan. Iya. Kalau Gue mereka lo aku-aku. aja katanya setiap daerah tuh beda. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara katanya beda. Ada yang gue lo, gue lu, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar orang daerah gitu, kalau ngomong gue lu kayak beda gitu. Itu sih paling yang kalau ngeliat dari, maksudnya orang Jakarta ngeliat orang daerah gitu. Atau aku pernah juga ke tempatnya Irma, ke tempatnya Christine juga wow. gitu. Jadi beda banget budayanya. Kalau misalnya kita di sini kan cuek gitu, biasa kan gitu. Kayak misalnya kita mau pergi kemana gitu, kalau depan komplek atau kemana, belum tentu ada orang juga gitu di sepanjang jalan. Kalau misalnya kayak misalnya aku ke tempat
Christine Iya. mau ke gereja jalan kaki, Hah? nggak sapa seluruh rumah yang ada di jalan tuh, bisa-bisa tuh kayak jadi omongan gitu. Oh, Jadi kalau kayak di luar daerah kayak gitu ya. Aneh gitu. di daerah tuh kayak gitu. Jadi waktu pertama kali datang juga kayak oh iya, jadi kayak membiasakan diri aja gitu, karena supaya kita juga diterima kan. Iya. Itu karena perbedaan. Paling aku ngeliatnya gitu sih, perbedaan budaya aja. Iya sih, kayak apa namanya, kayak waktu dia ke sana kan, Hah? karena di Jakarta kan nggak peduli ya. Iya, bukan Kayak- nggak peduli, mungkin lebih cuek, lebih individual ya. Kayak dia ke sana kan, saya kan sapa semua orang. Iya. Terus saya harus suruh-suruh, sapa, soalnya nanti Karena dikirain ini kamu- Ci, karena Iya. kita juga jadi kayak mau nyapa, tapi kan Kita mereka nggak kenal ngerti siapa bahasanya. ya. Iya, nggak ngerti bahasa. Itu ini banget sih, ngeganggu banget gitu, karena kita Iya. mau ngomong tapi mereka nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi kayak jadi bingung gitu, kita Wow, mau iya. nyapa atau enggak gitu. Oh, iya, Paling cuma iya. nunduk-nunduk gitu Iya, aja. kalau orang tua di sana kayak kita ngomong ada yang ngerti tapi nggak bisa jawab. Cuman Iya. kalau anak-anak udah bisa sekarang bahasa Iya. Indonesia. Cuman waktu dia ke sana kan karena dia orang Jakarta, Iya. dia kira sama hal ya. Iya. Nah, kalau di sana kan kayak kita ke gereja gitu ya. Iya. Kita harus salamin seluruh yang udah duluan datang di gereja itu. Jadi kalau dan kamu itu mau banyak. nggak salamin orang, cepat-cepatlah datang di gereja supaya kamu orang yang pertama gitu. Oke. Jadi kita itu ketahuan banget kalau telat. Iya. Karena kita salamin gitu loh, udah kebiasaan ya. Jadi Iya. kalau kita nggak lakukan kayak ada yang kurang Wow, gitu. tapi ini Nah, budaya yang bagus banget ini gitu. Maksudnya memang kayak sih. kadang-kadang kita kayak wah kita di sini boleh belajar banget nih teman-teman. Maksudnya mostly pasti aku lihat yang nonton sini mungkin anak-anak Jakarta yang maksudnya nyapa yang lebih tua dan lain, karena kita kebiasaan mungkin individualis, sibuk masing-masing, cuek kanan kiri nggak lihat. Tapi Iya. mungkin dari anak-anak daerah ini kita bisa belajar untuk lebih peduli, lebih nyapa. Aku penasaran nih, ada nggak cerita lucu? Ada cerita lucu lainnya nggak di antara mungkin Kristen boleh cerita anak-anak gimana di perbedaan ini? Awalnya sih kita mikirnya ya karena udah anak-anak di Jakarta gitu, kecuali Irma ya, maksudnya mereka udah lebih awal di Jakarta gitu kan. Ada satu hari anak-anak kita semua lagi makan gitu kan bareng-bareng. Iya. Terus Javan udah datang waktu itu baru mingguan deh hitungannya dia datang Iya. ke home itu. Javan jadi anak baru ya? Iya, saat dia itu jadinya anak baru nih, masih ditatar. terus suatu hari pas lagi makan gitu, kita kan selalu ngajarin anak-anak ya, kalau misalnya mau apa namanya kayak buang angin atau mau ngapain tuh ya pergi gitu kan, orang lagi Iya. makan gitu kan. Iya. Nah, satu hari dia ini nih kentut nih, sorry gitu kan. Iya. Tapi dia tuh nggak ngaku kan, anak-anak Iya. bilang, "Kamu ya yang kentut ya?" Enggak. Dia hampir nangis gitu kan. Terus diulangin lagi. Iya. Hari itu juga atau besoknya diulangin lagi tuh. Iya. Kita lagi ngumpul, dia tetap begitu kan. Terus anak-anak bilang dong, "Kamu kentut ya?" gitu kan. Iya. Pada emosi karena lagi ngumpul kan. Jadi kesel banget mereka gitu kan. Terus sampai berkali-kali kayak gitu tuh, sampai teman-temannya bilang gini, "Kalau kamu salah kamu tinggal bilang maaf tahu. Iya. Nggak usah bilang enggak terus." Karena Iya. anak-anak jadi emosi kan. Iya. Sampai si Diva kan satu kamar tuh sama dia kan, anak Iya. cowok 2. Dia pernah kentut lah, terus tuh Iya. si Diva emosi karena bau banget, kata si Diva. Bau banget dan berkali-kali di kamar. Udah diajarin kalau mau kentut keluar aja gitu kan. Habis itu si Diva bilang gini, "Kamu ngerti gak sih kalau misalnya kentut itu apa?" Terus dia bilang, "Aku gak ngerti kentut itu apa." Ya capek deh. Jadi selama ini kita ngomong kita pantesan nggak nyambung karena dia nggak tahu. Jadi dia dibilangnya sama anak-anak, kentut itu kalau angin itu keluar loh, ada yang keluar dari Iya. itu kita gitu kan. Terus dia baru tahu, "Oh, kamu kentut." Iya. Jadi kayak gitu. Jadi perbedaan bahasa gitu. Saya kan Iya. sama ya, sama Nias. Iya, Walaupun di Nias itu memang ada satu daerah berbeda gitu Iya. bahasanya. Cuman pas ditanya-tanya kan, ini anak udah jelas-jelas ketahuan apa bunyinya keluar dari dirinya loh gitu. Tapi ditanya kok nggak ngerti-ngerti kan. Iya. Terus pas ditanya begini, "Kamu ini kentut nggak sih keluarin angin?" "Iya, aku keluarin angin." Lah, saya bingung. Ini orang malu-maluin aja, aku orang Nias lagi gitu bener. Aku ngomong sama Cidame, ini gara-gara satu anak ini aku jadi malu banget loh. Malunya itu loh karena dia nggak ngerti gitu loh. Karena kalau bahasa Beda daerah, padahal sama-sama Nias tapi beda tempat itu bisa beda bisa kayak, bahasa ya. kayak Nias Barat sama Nias Selatan itu berbeda. Kayak di Nias Barat bahasa ini halus, tapi di Nias Selatan bahasanya kasar gitu loh. Oh, Maksudnya oke, artinya oke. kayak artinya gitu. Nah,
Tapi kalau ngomong sehari-hari sama ngomong sama orang tuanya, saya rasa bahasa kami masih sama, masih bisa dimengerti. Makanya pas ditanya-tanya itu, ini orang masa nggak ngerti gitu kan? Karena bahasa, maaf kata aja, bahasa kentut itu udah bahasa sehari-hari gitu loh. Nah pas dia bilang, enggak, saya nggak kentut, cuman ngeluarin angin. Astaga. Jadi aku langsung bilang, aduh, gara-gara satu anak aku jadi malu ini sebagai orang biasa. Tapi luar biasa teman-teman. Aku merasa luar biasa kenapa di perbedaan-perbedaan yang ada pasti percaya bukan hanya bahasa dong ya, kadang-kadang cara pandang, nada bicara itu pasti beda-beda. Tapi ketika bisa hidup rukun, anak-anak ini semua itu benar-benar cuman kasihnya Tuhan yang ada di setiap dari kita, setiap anak-anak yang bisa mempersatukan. Dan aku pengen nanya nih, buat pengurus-pengurus House of Miracle kita dulu ya, nanya ke Dame dan Christine gitu loh. Maksudnya kalian, kan kita tema kita punya acara ini namanya Transforming Life. Transforming Life itu tuh perubahan hidup. Kalian masih single kan? Masih Setuju dong, masih single ya, masih single. Terus harus mengurusi anak-anak ini, mengurusi, anggap kalian belum pernah bahkan menjadi seorang ibu. Boleh nggak ceritain Transforming Life, maksudnya dari kalian single sampai sekarang tiba-tiba kalian harus ngurusin berapa anak ini? Yang mau jelas siapa nih? Dia dulu deh, dia dulu. Kalau aku perubahannya ya karena masih single gitu. Kalau dulu itu nggak terlalu memikirkan banyak hal sih. Maksudnya ada yang dipikirkan tapi bukan selalu menyangkut orang banyak gitu. Kalau misalnya di sini yang berubah itu adalah pasti kita jadi jarang nongkrong pasti. Iya kan, jarang nongkrong sama teman-teman juga gitu, dan jarang ketemu orang. Kalau ketemu orang ya seperlunya aja. Karena gitu. mikirin anak-anak gimana nanti gitu ya. Iya, apalagi zamannya waktu itu si Christine masih kuliah kan. Iya. Gitu. Jadi mikirin terus. Untungnya sih ya ada untungnya juga gitu, corona kan, jadi nggak perlu ketemu juga gitu. Terus yang berubah juga adalah pasti dari kita yang cuek, maksudnya kita kan masih muda ya. Kalau kita ngekos tuh kadang nggak perlu mikirin yang di rumah kita udah makan atau belum. Itu kadang kan pasti sistemnya lo lapar lo makan juga gitu, kecuali emang kalau kita mau sama-sama masak kan gitu kan pasti. Nah kalau di sini kita tuh nggak bisa begitu gitu, semalas-malasnya kita gitu, bener-bener bad moodnya kita tuh harus ingat lagi ada anak-anak gitu kan. Kadang-kadang kan misalkan weekend gitu kan, jadi kita kayak mau agak siang dikit gitu kan. Cuman siangnya kita ya nggak bisa siang-siang banget karena yang harus mikir anak-anak. Terus dari segi makan, biasa kan kalau makan tadi aku bilang kan kita sendiri-sendiri kan, mau makan apa terserah gitu, nggak mikirin orang lain juga gitu kan. Nah kalau ini tiap hari dari pagi siang malam tuh mikirin menu makanan aja tuh. Kadang-kadang tuh bikin pusing juga gitu. Padahal maksudnya kita udah belanja, tapi kadang-kadang suka habis ide, kita makan apa, kita masak apa gitu kan. Kadang-kadang nanya ke si Christine, terus dia bilang gini, ya udah lihat aja di kulkas adanya apa. Ya ada gitu, maksudnya idenya, kasih ide, karena tapi masih bingung sehari 3 karena kali mesti masakin berapa orang tuh? 7 orang ya? 9 orang. Masalahnya anak-anak ini kalau misalkan pagi itu harus makan nasi, mereka nggak kenyang, kayak kurang kenyang gitu kalau misalnya dikasih roti gitu kan. Jadi mau nggak mau itu idenya harus bener-bener ada terus gitu. Sementara kadang-kadang buntung juga gitu kita sendiri. Wah luar biasa banget. Aku percaya banget gitu loh. Maksudnya setiap dari kita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti ada di dalam diri kita yang di-upgrade, entah itu kesabaran kita, entah itu kemampuan kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang self-centered atau memikirkan diri kita, tetapi memikirkan orang lain. Nah, aku percaya banget hari ini ketika Dame dan Christine bisa ada di sini, pasti ada satu hati, ada sebuah beban yang Tuhan kasih di dalam hidup kalian sehingga kalian bisa bertahan. Gak gampang banget loh buat seorang yang masih muda, kalian masih sangat muda, single, bisa mengurusi anak-anak ini. Ada gak beban apa yang membuat kalian sampai saat ini bisa bertahan? Apa beban kalian gitu? Dulu. Kalau saya sih sebelum masuk teologi itu juga ya, kalau lihat orang-orang yang pelayanan, saya pengen ikut gitu. Nah, tiba saatnya saya masuk di teologi kan. Nah, kita di teologi itu kita ada waktu penginjilan, biasanya itu sekali setahun. Sekalian juga memperkenalkan kampus kita. Nah, waktu itu kan kita ada pergi di berbagai tempat, di Jambi, Sumba, di
mana lagi Ngawi. Iya. Di situ kita udah pergi. Iya. Nah, pas di situ saya senang untuk pergi ke sana gitu. Iya. Tapi senangnya nggak mau sendiri. Iya. Saya butuh tim gitu Satu kan. tim. Nah, jadi saya juga sebenarnya pengen banget sama anak-anak jalanan untuk pelayanan ke mereka gitu kan. Melihat anak-anak itu ada belas kasihan. Apa Kristen sendiri pernah mengalami hidup yang seperti itu? Maksudnya entah itu mengalami sesuatu yang merasa, oh kok kasihan ya mereka. Nah, Atau kalau gimana? saya kan dulu saya sekolah memang di kampung, memang sekolahnya ibaratnya nggak mahal-mahal banget. Saya sekolah, uang sekolahnya cuma 50.000, tapi bayar itu sangat susah. Iya. Bayar yang 50.000 itu. Nah, waktu itu kan di kampung saya cari sendiri gitu. Saya sebelum sekolah saya harus kerja dan Iya. dan puji Tuhan kalau saya itu bisa sampai di sekolah tepat waktu. Terkadang memang sih terkadang karena sekolah kami di atas gunung, jadi Jauh. masih di bawah ini saya udah nyampe, bel udah dibunyiin. Dan Iya. kadang-kadang ada guru kami itu, padahal anak-anak yang lain masih baris gitu, masih baru keluar dari kelas kan. Jadi saya dihukum gitu loh. Dan itu pun kalau saya sampai sekolah tepat waktu, pasti saya lari-lari dari rumah sampai sekolah itu. Dan pernah satu kejadian, karena saya udah mau telat, saya lari. Terus karena sekolah kami kan naik turun ya jalannya. Saya jatuh, jadi dari atas itu saya terguling-guling sampai ke bawah lah, sampai yang datar gitu kan. Sampai rok saya robek nih sampai sini. Sebegitunya susahnya untuk mendapatkan edukasi. Ya, jadi berapa kilometer kamu tahu gak jalan dari rumah ke sekolah? Gak jauh-jauh banget sih, sekitar 4 kilo, 3 kiloan gitulah. Wow. Nah, jadi waktu itu untung aja di rok itu kan ada peniti juga di sini untuk menyangkutkan roknya juga sih, cuman ya udahlah, ini nggak kelihatan dipasang di sini penitinya kan. Terus nggak telat sih memang, tapi terguling-guling gitu ya sakit semua. semuanya pada lecet kan, berdarah-darah dan kotor. Cuman waktu itu masih SMP ya, nggak terlalu malu-malu banget lah. Kecuali SMA kan udah mengerti gitu kan. Jadi saya pengen anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan itu mereka mendapatkan gitu loh, karena pendidikan itu penting. Walaupun zaman sekarang nih ya banyak anak muda yang nggak memanfaatkan loh, karena mereka mendapatkan semuanya dengan mudah, Christine. Itu dia. Jadi kayak karena kamu udah pernah mengalami sesuatu begitu susahnya untuk mendapatkan pendidikan, kamu jadi punya beban. Aduh, anak-anak gitu loh, maksudnya apalagi kalian yang maksudnya bisa dapetin edukasi dan sebegitu gampang. Sekarang online lagi ya Tin ya. Jangan sia-siakan itu, itu beban Kristen ya. Nah gimana kalau Damai sendiri? Kalau aku sih mikirnya gini, nggak semua orang itu kan kadang-kadang punya beban itu untuk anak-anak. Gitu. Misalnya kayak contoh aja di gereja juga pasti banyaknya itu lebih gampang untuk dapat pelayanan ibadah dewasa gitu kan. Jadi dari situ aja aku udah bisa lihat bahwa anak-anak tuh sebenarnya butuh hak juga. Dan setelah aku gabung di yayasan juga gitu di Homi, kayak ngeliat dia juga gitu, terus ngeliat Irma, apalagi kita udah pernah ke tempat dia gitu dan ngerasa ngeliat anak-anak di sana kayak nggak punya nggak punya kesempatan untuk bener-bener belajar gitu. Jadi sempet waktu itu kayak ngeliat dia terus dia kayak lagi sakit gitu pertama kali datang. Bukan pertama kali datang. Ya? Iya, si Jalvan waktu libur gitu kan. Terus dia nangis kan. Terus aku ikut nangis gitu kayak kasihan banget sih, maksudnya anak seumur ini tuh udah harus jauh juga gitu kan untuk pendidikan. Makanya aku lebih tergeraknya untuk membantu lah gitu. Maksudnya dalam hal kan kalau sekarang kan mungkin ya tenaga waktu aku masih bisa aku kasih gitu. Tapi ya aku punya impian. Iya, punya impian juga baru-baru ini sih, baru 2-3 bulan deh. 2-3 bulan ini kayak waktu suatu hari gitu aku ngeliat website salah satu website anak-anak kayak di yayasan juga gitu kan. Cuma ini yayasannya udah lebih besar gitu kan. Aku ngeliat terus kalau nggak salah sih di halaman pertamanya itu ada anak-anak timur. Nah, entah kenapa di situ aku jadi kayak langsung gitu kayak rindu anak-anak timur karena mereka lumayan susah untuk mendapatkan ini ya. Iya, jadi aku kayak tempat terpencil. Jadi kayak dari situ aku kayak pengen banget gitu bantu anak-anak yang dari arah timur sana gitu, anak-anak timur sana. Dari situ aku udah bantu juga, terus aku udah mau ngomong sama Irma gitu, Irma kamu harus jadi sukses gitu biar kita maksudnya bisa membangun Sumba di sana gitu kan. Maksudnya karena orang-orang di sana dapat pendidikan itu kan, maksudnya yang dari kota aja ke sana mikirnya biaya kan.
Iya. gitu kan, mikir biaya Udah gede, udah biaya udah kesana. besar gitu. Jadi buat anak-anak di sana dapat edukasi juga susah juga Iya, kan. benar. Jadi dari situ aku kayak aku harus punya yayasan sendiri gitu. Maksudnya luar yang biasa. konsen untuk membangun anak-anak dari timur gitu. Dan hari ini ada juga bersama-sama dengan kita Irma. Bisa Iya, kita betul. katakannya dari timur kan. Iya iya. Nah, aku penasaran nih kalau dari Irma aku pengen nanya. Irma kan dari Sumba ya. Boleh nggak ceritain, kasih tahu ke teman-teman gitu loh. Maksudnya seperti apa sih Sumba? Maksudnya kan tadi Christine bilang anak-anak di sana tuh kayak susah banget mendapatkan pendidikan. Nah, kamu kan pernah ngalamin di sana. Ceritain ke kita semua. Kalau di sana uang sekolahnya juga susah. Kalau ke sekolah juga jalan kaki jauh banget deh. Terus kalau buat kesehariannya kalau cari makan tuh susah banget. Jadinya kalau itu di kebun kalau ada sayur ya udah pakai itu, kalau nggak ada pakai garam aja. Garam sama Nasi. garam sama nasi. Nasi dicampur jagung lagi. Nasi dicampur jagung ya biar kenyang ya. Iya, biar nasinya itu nggak terlalu banyak, berasnya nggak terlalu banyak dimasak, jadi Karena banyakin susah. jagung karena susah. Oh, jagung lebih gampang. Iya, jadi di tempatnya Irma itu kasih tahu sedikit kalau di sana tuh benar-benar susah cari air. Air juga susah. Air susah gitu. Jadi kalau misalnya sumur 1 kosong ya mereka jadi susah gitu. Jadi buat nanam untuk bertani untuk apa, buat bertahan hidup gitu ya susah. Pokoknya kalau lagi musim hujan, mereka berunding untuk nanam jagung, sayur gitu. Jadi pada musim kemarau nanti nggak ada apa-apa karena gersang gitu Karena kan. gersang. Nah, kita tahu Irma itu kalau nggak salah dari Christine atau Dame. Gimana bisa akhirnya menemukan anak ini? Boleh ceritain sedikit gak? Dulu itu Lose sama kakak ke Sumba buat penginjilan. Nah di Jadi sana Dame sama Christine ke Sumba buat penginjilan. Iya. Ya. di sana itu nggak agak lama sih. Terus waktu kakak sama Lose pulang ke Jakarta, satu hari itu kakak telepon gitu nanya Irma mau ke Jakarta enggak gitu. Terus Irma bilang mau. Kenapa? Apa yang bikin Irma pengen ke Jakarta? Irma nggak takut? Enggak. Di situ Irma pengen banget ke Jakarta. Terus kata papa boleh, tapi kata mama enggak karena Irma masih kecil. Oh, waktu itu nggak dikasih dulu ya sama mama ya. Iya, Terus kenapa mama bisa setuju? Siapa yang meyakinkan mama? kata papa mungkin jalan Tuhan Irma ke Jakarta gitu. Kalau yang aku dengar kalau nggak salah Irma itu juga anak pendeta ya. Iya, nah kemarin itu kan kita pelayanan ke sana, Iya. penginjilan kan. Nah kita kan nginap itu di pastorinya, di pastori gereja yang digembalakan bapaknya, dan itu nggak banyak-banyak jemaatnya. Iya. Nah pas waktu itu kan Irma ini salah satu anak yang punya potensi juga, dia pemain gitar di sekolah minggu bapaknya itu kan. Terus di sekolahnya dia pintar, masuk ranking pertama malah. Cuman dia sekolah di kampung dengan di kota Beda jauh ya? berbeda gitu kan. Di sana Mandarin dia nggak pernah dengar pun Mandarin itu apa. Nah bahasa Inggris juga di sana dikit sama dengan kali di ya? kampung aku, ini bukan bahasa kakekku gitu kan. Kita waktu itu kan pas kita bilang ke Koko juga kan, kok ada satu anak perlu dibantu juga, karena kan memang keadaan di sana juga kan. Jadi kita tawarin dia. Memang waktu itu awal-awalnya sih bapaknya sih oke-oke aja, mamanya memang sempat nggak okein gitu kan. Terus kita cuman bilang gini, ya udah nggak apa-apa, mama nggak bolehin ya terserah. Kita cuman sebagai saluran berkat. Kalau memang mama bolehin dia sekolah di kota, silakan. Nggak boleh ya nggak apa-apa gitu. Boleh aku simpulkan ya. Jadi sebenarnya keadaan Irma itu pun saat itu kedua orang tuanya memang di Sumba itu lebih susah untuk dari makan. Karena tadi Irma juga bilang ya, untuk sekolah pun sebenarnya susah, untuk makan pun susah gitu. Jadi bersyukur ada Dame dan Christine yang waktu itu pelayanan, akhirnya menemukan anak ini dan melihat potensi anak ini ranking 1, bisa main musik. Sayang banget kalau kita punya yayasan yang bisa mendukung anak-anak ini, maksudnya ajakan. Akhirnya diperbolehkan. Akhirnya Irma ke Jakarta. Ceritain dong Irma, gimana Jakarta? Tadi Christine ada bilang ya, susah Inggris, Mandarin. Kalau di sono ranking 1, di sini mengalami kesulitan. Irma boleh ceritain nggak?
Kalau kesulitannya di pelajaran itu emang bahasa Inggrisnya susah sih. Iya, susah. Tapi Terus kalau Mandarin udah bisa. wih, kenapa udah bisa? Luar biasa nih, udah bisa. Itu Irma juga ngeles Mandarin sama Laosu Peici. Oh, wah. Salah satu jemaat kita juga ya. Ya, terus abis itu gimana? Jadi sekarang nih setelah di Jakarta dapat pendidikan, bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Kita mau denger dong Irma ngomong Mandarin. Boleh nggak? Ngomong berapa kalimat lah, terserah Irma lah apa dalam bahasa Mandarin. Coba kita tes di sini. Irma ngucapin terima kasih buat Laosu Peici. Iya, pakai Mandarin dong. Langsung Peci nggak ngerti bahasa Indonesia kayaknya. 谢谢老师教我汉语，我爱你。 Artinya apa? Coba teman-teman di rumah nggak ada yang ngerti Mandarin nih. Ayo Irma kasih tahu ke kita dong. Terima kasih guru buat ilmunya. Aku sayang kamu. Thanks God gitu loh. Maksudnya benar-benar karena kemurahan Tuhan bisa mempertemukan kita semua. Ada satu yayasan juga yang bisa support, mendukung anak-anak ini. Dan nah Jelvan nih, gimana Jelvan? Yang dari Nias, Jelvan boleh cerita nggak? Dulu ceritanya Jelvan. Ceritaku sih Rimnya seperti itu. Kalau bapak aku mau kerja sih, aku ingatnya sih pernah jalan kaki jauh juga itu jalan ke pekerjaannya. Sering juga naik motor. Oh, coba Kristen bantuin. Ini penerjemah kita nih, penerjemah dari Nias. Ini kan dia dari Nias. Iya. Nah di Nias juga lumayan susah di kampungnya dia. Akhirnya bapaknya pindah ke Tangerang. Nah setelah di Tangerang suami istri ini bekerja. Iya. Tapi pada saat corona istrinya juga jatuh sakit. Bapaknya di PHK. Akhirnya ini anak udah umurnya sekolah tapi belum sekolah sama sekali. Nah akhirnya saya punya teman hamba Tuhan di daerah Tangerang. Iya. Diperkenalkanlah sama bapaknya dia. Akhirnya bapaknya hubungin saya. Iya. Dan saya hubungin gembala saya di gereja, Ko Arianto. Saya minta persetujuan. Iya. Dan akhirnya disetujui. Dan dia masuklah di yayasan kita sampai sekarang. Dan puji Tuhan sih perubahan dia lumayan. Yang dulu nggak ngerti kayak tadi keluar angin itu, nggak ngerti sama sekali. Tapi sekarang puji Tuhan sih dia udah banyak ngerti. Apalagi kan dengan bantuannya Cipei, Cisofei, lesin mereka. Iya. Ya Puji Tuhan walaupun ya. sedikit-sedikit dia sombong. Bahasa Inggrisnya memang masih sedikit banget gitu kan. Kalau dia teleponan di kampung, aku udah pintar bahasa Inggris loh, udah disuruh lah bahasa Inggris. Suatu saat saya nguping kan, saya dengar gitu. Dia ngomong apa ini anak? Bilang gini, saya udah bisa. Ya udah ngomong, hi, how are you? Gitu dong, terus dilanjut lagi, ayo ngomong lagi, udah diam dia. Jelvan, Tapi udah mulai sombong. Coba kita ngomong dong. Katanya udah pintar bahasa Inggris ya, boleh gak sebutin ke teman-teman di rumah? Ayo, yang udah jago bahasa Inggrisnya apa aja boleh. Ayo. Dia malu. Gimana? Oke, nama perkenalin pakai bahasa Inggris. My name is Jelvan. Woi, my name is Jelvan. Aku berasa setiap dari kita ya, gak hanya anak-anak, tapi aku percaya setiap orangnya mengalami perubahan gitu. Iya. Dan yang luar biasanya dan sangat terberkati adalah ketika kita bisa jadi berkat gitu loh. Kita bisa jadi berkat buat negara ini, kita bisa jadi berkat buat Indonesia. Kita bisa, karena negara ini membutuhkan orang-orang yang punya sebuah hati gitu, hati untuk negeri, hati untuk dimana supaya kita benar-benar bisa jadi negara yang maju seperti tahun kemarin 75 Indonesia maju gitu. Jadi kayak aku mau mengkonklusikan hari ini gitu loh, maksudnya kesatuan dan lain-lain gitu loh. Kita kadang-kadang suka melihat apa yang gak ada di kita gitu, tapi hari ini lewat kesaksian setiap anak-anak di sini, setiap pengurusnya, aku cuma diingatkan, mari sama-sama kita punya hati yang mengucap syukur gitu. Bukan hati yang terus komplain, negaraku kok kayak gini, negaraku kok kayak gini. Tetapi kita punya hati yang mengucap syukur. Dan kita bertanya, apa yang kita bisa lakukan untuk negeri kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia?
dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan. Dan jadi thank you banget buat setiap, khususnya buat Dame, buat Christine. Boleh, Udah, ya? boleh ngomong satu kata lagi? Boleh. Kami dari anak-anak yayasan mau ucapkan terima kasih kepada Koar sebagai ketua yayasan kita. Sebagai seorang pembina juga kita bangga dengan adanya yayasan ini. Anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Amin. Ya, Koar selalu mencari dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi kita hanya bisa ucapkan terima kasih. Biar Tuhan yang terus memberkati setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya, dan juga yayasan kita. Biarlah semakin hari semakin besar, semakin banyak orang-orang yang punya hati untuk mau membantu anak-anak yang masih membutuhkan. Amin. Karena Kristen udah ngomong pesan dan kesan, kayaknya kurang kalau yang lain gak kasih pesan dan kesan. Nah, boleh mulai pikirkan. Tapi aku tahu Irma udah punya pesan dan kesan. Boleh nggak Irma? Ada pesan atau apa buat teman-teman di rumah atau siapapun yang di sini? Aku mulai dari Irma ya. Habis Irma, siap-siap Dame. Habis itu Jalvan, pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Oke? Irma mau kasih pesan buat teman-teman di rumah itu, setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan bisa mengucap syukur. Itu karena kalau kita tolak, berkat itu nggak bakal balik lagi ke kita gitu. Belajar untuk menerima berkat. Aku suka banget poin ini. Wow. Belajar untuk menerima berkat. Karena kadang menerima berkat dan mengucap syukur. Karena orang-orang yang tahu apa namanya kehilangan, dia baru tahu yang benar-benar menghargai sesuatu. Thank you Irma buat kita belajar untuk menerima berkat dan mengucap syukur. Dari Dame? Kalau aku sih hargailah berkat Tuhan yang kita terima sampai hari ini, walaupun mungkin kita ngeliat itu bukan sesuatu yang besar, tapi belajarlah untuk menghargai dan juga belajarlah untuk menghargai orangnya juga. Dan orang-orang lain juga gitu. Belajarlah untuk jadi anak Tuhan, anak muda yang bisa menghargai sesama juga. Wow, luar biasa. Belajar menghargai berkat, bukan hanya menghargai berkat, tetapi menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang mungkin orang tua kita, kakak-kakak rohani kita, orang-orang terdekat kita yang selama ini mungkin support kita, dukung kita, berdoa. Mari sama-sama kita belajar menghargai mereka. Jalvan, apa pesannya buat teman-teman di rumah? Kalau pesan aku, kita bersyukur Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya kepada kita, dan telah melindungi kita setiap saat ini. Amin. Ini berasa kayak doa. Pasti di rumah diajarin doa terus nih. Kata-katanya kata-kata berdoa. Luar biasa. Seneng banget karena yayasan ini kita bukan hanya pengen memberikan satu edukasi, bukan hanya memberikan subsidi dalam hal makanan, tempat tinggal, tapi yang terlebih lagi kita rindu untuk supaya anak-anak ini bisa dibangun karakternya, bisa dibangun dengan karakter Kristus. Bagaimana suatu hari ke depannya mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk sesama mereka. Dan terakhir, ini yang sangat ditunggu-tunggu karena mereka semua akan nyanyi satu lagu terakhir, lagu penutupan, lagu Tanah Airku. Yuk kita gak lama-lama lagi, kita sama-sama dengarkan suara dari anak-anak Homi. Selama hidupku
jalani, yang masyur permai di kata orang, Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Karena ku tak kulupakan Engkau ku banggakan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh setiap dari kami belajar Tuhan untuk bersyukur Tuhan untuk setiap yang ada di kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan lewat cerita anak-anak ini Tuhan. Kami mau belajar mensyukuri Tuhan berkat yang Engkau berikan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai Tuhan setiap berkat yang Engkau berikan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai orang-orang di sekeliling kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai Tuhan orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Dan yang terlebih lagi Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur atas negeri ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mencintai negeri ini Tuhan. Ajarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang menonton Transforming Life hari ini Tuhan. Kami Tuhan bisa belajar untuk mencintai tanah air kami Tuhan. Dibanding Tuhan kami melihat setiap kekurangan Tuhan, tetapi kami mau belajar Tuhan di setiap kekurangan yang negeri kami punya Tuhan. Kami mau belajar supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengisi setiap kekurangan itu Tuhan. Oleh karena Tuhan aku berdoa Tuhan, bangkitkan lebih banyak lagi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mau peduli Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan bukan yang mau melihat kepada kekurangan Tuhan, tetapi anak-anak-Mu Tuhan yang mau berkomitmen Tuhan. Kami mau menjadi berkat untuk negeri ini Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan karena masih begitu banyak orang lain Tuhan yang begitu kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk acara Transforming Life kali ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anak-anak Homi, atas Damai, atas Christine, dan setiap anak-anak yang mungkin Tuhan hari ini juga gak hadir di TV Tuhan, tetapi anakmu bersyukur untuk setiap orang yang Engkau percayakan kepada yayasan ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap donatur Tuhan yang selalu setia untuk mendukung, entah itu dalam biaya ataupun doa untuk anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang sudah berdoa sama-sama kita katakan Amin. amin. Thank you Homi udah datang. Sampaikan bye-bye kita ke rumah. Bye-bye.